Dia mampu menghancurkan dunia dengan sekali serangannya saja. Siapakah dia? Pendengar, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Barata FM Trenggalek. Inilah audiobook dari Audiotune, salah satu karya besar dari Gibran Naty, sebuah kisah dengan judul Pendekar Topeng Emas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Inilah Pendekar Topeng Emas dalam episode Gunung Hantu. Terdengar suara teriakan manusia yang seperti kesakitan dan benturan senjata tajam di mana-mana terlihat di sebuah desa. Orang-orang yang menggunakan baju seragam hitam berlambang gunung yang mengeluarkan lahar membantai seluruh penduduk di desa itu, membakar bangunan yang mereka lewati dan membunuh orang-orang yang mereka temui. Hanya satu kata untuk mereka: biadab. Iya, hanya itulah yang pantas untuk mereka. Nak, kau larilah dari sini. Ayah akan menahan mereka. Selagi ayah berhadapan dengan mereka, larilah secepat mungkin, kata seorang laki-laki yang terlihat masih muda kepada anaknya yang berusia 5 tahun. Si anak yang mendengar itu hanya bisa menangis karena melihat ibunya sudah terbujur kaku, mati. Ayah, aku berjanji akan membalaskan dendam untuk ibu kepada mereka. Si anak kecil itu bertekad. Cepatlah lari. Saat sang ayah berkata, lalu datanglah laki-laki berpenampilan seram, berbaju hitam, mempunyai wajah hitam bak kuali, mempunyai codet di wajahnya dan menambah kesan buruknya. So, mau lari kemana kau keparat? Dulu kau begitu jumawanya di hadapanku. Sekarang kau tak ubahnya seperti cicak kebelet kencing. Iblis hitam, aku begitu menyesal kenapa dulu aku tidak menghabisimu karena ratapan dari istrimu yang meminta belas kasihan padaku. Jika aku tahu nantinya di masa depan kau akan membantai orang-orang tak berdosa seperti ini, mungkin aku sudah menghabisimu tanpa memberikan belas kasihan kepadamu. Itu salahmu sendiri, bodoh. Sungguh ironi pendekar yang dahulu dijadikan salah satu pilar kekaisaran menjadi seorang yang tak berguna di sini. Sekarang jemputlah kematianmu. Aku tahu setelah kau berhadapan denganku, waktu itu kau mengalami luka dalam yang parah, sampai sekarang belum tersembuhkan. Sungguh malang nasibmu. Memang benar kenyataannya, setelah Saw berhadapan dengan iblis hitam malam itu, beberapa tahun keadaannya sungguh buruk. Hingga saat ini karena ia terkena racun yang mematikan meskipun cara kerjanya cukup lambat sehingga mengganggu kondisi tubuhnya. Meskipun aku terkena racun keji dari iblis malam, bukan berarti aku takut menghadapi iblis hitam, balas Saw yang ternyata dulunya ia adalah salah satu pendekar pilar kekaisaran yang berjuluk Pilar Barat. Lalu mereka langsung baku hantam bertukar jurus, tapi karena keadaan dari Saw yang tidak memungkinkan hanya beberapa jurus saja, Saw terlihat sudah terbojok. Sekarang tamatlah riwayatmu. Pilar Barat di tanganku. Seketika tubuh Saw pun menegang karena terkena pukulan dari iblis hitam itu. Tak lama tubuh Saw pun terkulai ambruk ke tanah dan mati. Akhirnya aku bisa menghabisi Pilar Barat dengan tanganku sendiri. Sakit hati yang dulu telah lunas terbayarkan. Iblis hitam tertawa dengan gembira. Lalu setelah membunuh Saw, ia dan anak buahnya langsung melanjutkan aksinya membantai orang-orang di desa itu. Laki-laki mereka bunuh, perempuan mereka perkosa sebelum dibunuh, dan harta mereka dijarah. Malam itu desa yang bernama Disambun Sejuk itu menghilang dari pandangan orang-orang, hanya menyisakan reruntuhan saja. Penyerangan itu dilakukan oleh sebuah sekte yang cukup ditakuti di dunia persilatan, sekte Gunung Neraka. Di gelapnya malam terlihat seorang bocah berusia 5 tahun berlari dengan kencang tanpa menoleh ke belakang. Tubuhnya sudah mulai kelelahan tapi tidak membuatnya berhenti untuk berlari. Semoga saja ayah baik-baik saja, dia bergumam, dan ternyata ia adalah anak yang tadi dari Saw yang bernama Peng An. Tanpa mengetahui arah kemana ia berlari, dia terus saja berlari sampai memasuki sebuah gunung yang menjulang cukup tinggi. Gunung yang dikatakan sangat menakutkan bagi orang-orang, dan telah banyak rumor yang beredar di mulut masyarakat tentang gunung itu. Tapi sekarang seorang bocah kecil sedang berlari memasuki gunung menakutkan itu tanpa rasa takut. Gunung itu bernama Gunung Hantu, gunung yang paling menakutkan yang ada di Kekaisaran Awan Putih ini.